Adapun latar belakangnya, perkembangan teknologi Internet of Things telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan sistem keamanan gedung, terutama pada bangunan dengan aktivitas tinggi. Gedung memiliki berbagai potensi risiko seperti kebakaran, kebocoran asap atau gas, serta getaran akibat gempa yang dapat membahayakan keselamatan penghuni dan menyebabkan kerugian material. Namun, sistem keamanan konvensional yang masih digunakan umumnya belum terintegrasi secara menyeluruh dan memiliki respon yang kurang cepat terhadap kondisi darurat. Adapun identifikasi masalah, kesiapsiagaan terhadap bencana seperti gempa bumi dan kebakaran sangat penting dalam upaya mitigasi risiko dan perlindungan masyarakat. Ancaman terhadap keamanan rumah seperti kompleks mulai dari kebocoran gas hingga kebakaran, sementara sistem keamanan konvensional masih kurang optimal karena belum terintegrasi dan responnya lambat. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan integrasi berbasis teknologi yang mampu mendeteksi berbagai potensi bahaya secara dini. Dengan memanfaatkan mikrokontroler dan sensor seperti FLAME dan MK2, sistem dapat memberikan peringatan otomatis serta notifikasi real time, sehingga memungkinkan tindakan cepat untuk meminimalisir risiko dan kerugian. Baik, sekarang saya akan menjelaskan rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem keamanan gedung berbasis IoT yang mampu mendeteksi kebakaran, asap, dan getaran gempa secara real time. Lalu yang kedua yaitu bagaimana mengintegrasikan beberapa sensor seperti sensor infrared, sensor asap MQ2, dan sensor getar ke dalam satu sistem keamanan yang terhubung dengan internet. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana sistem dapat memberikan peringatan dini secara cepat dan otomatis kepada pengguna ketika terdeteksi kondisi berbahaya. Lalu selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Ada tujuan yaitu untuk merancang sistem keamanan gedung berbasis mikrokontroler, mendeteksi potensi bahaya seperti kebakaran, kebocoran gas atau asap, dan getaran atau gempa. Lalu mengintegrasikan beberapa sensor dalam satu sistem, memberikan peringatan dini secara otomatis dan real time, dan memungkinkan monitoring jarak jauh berbasis IoT. Lalu ada manfaat, yaitu untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penghuni gedung, mempercepat respon terhadap kondisi darurat, mengurangi resiko kerugian material akibat bencana, memberikan sistem peringatan dini yang lebih efektif, mempermudah pemantauan kondisi gedung secara real time, dan menjadi solusi keamanan yang lebih modern dan terintegrasi. Selanjutnya ada desain hardware. Di sini kami menggunakan 2 buah modul relay, 1 buah LCD 12C, kemudian ada pompa air, ada fan 12 volt, ESP32, kemudian ada M2 key, sensor infrared, dan sensor getar. Sebagai alarmnya di sini kami menggunakan buzzer. Dan untuk tegangan ke relay dan ke akuator kipas dan pompa air, di sini kami menggunakan tegangan dari adaptor 12 volt. Untuk cara kerja dari sistem ini adalah ketika sensor flame mendeteksi adanya api, maka otomatis buzzer akan berbunyi, display menampilkan peringatan, dan pompa air akan otomatis menyala. Selanjutnya, ketika sensor M2 key mendeteksi adanya asap di atas 46%, maka buzzer akan mengirimkan peringatan dan fan akan otomatis menyala. Untuk software monitoringnya, kami menggunakan Blink dan IoT kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen sistem yang gerakan breadboard yang ke-9 LCD. Berikut cara kerja sistem. Yang ke-1, sistem keamanan gedung berbasis IoT bekerja dengan menggunakan beberapa sensor untuk mendeteksi kondisi berbahaya, seperti sensor infrared untuk mendeteksi panas atau api, sensor MQ2 untuk mendeteksi asap dan gas, serta sensor getar untuk mendeteksi gempa. Sensor-sensor tersebut membaca kondisi lingkungan secara terus-menerus dan mengirimkan data ke
mikrokontroler seperti SP32 atau Node MCU. Yang kedua, data diterima kemudian diproses dengan membandingkan nilai sensor terhadap batas yang telah ditentukan. Jika terdeteksi kondisi abnormal, sistem akan mengaktifkan alarm sebagai peringatan dan mengirimkan data secara real time melalui internet sehingga pengguna dapat memantau kondisi gedung. Metodologi. Metode penelitian dilakukan melalui tahap pengujian sistem untuk memastikan seluruh komponen bekerja sesuai fungsinya. Pengujian dimulai dengan menguji masing-masing sensor secara terpisah, yaitu sensor infrared untuk mendeteksi panas atau api, sensor MQ2 untuk mendeteksi asap atau gas, serta sensor getar untuk mendeteksi getaran. Setiap sensor diuji dengan memberikan kondisi sesuai fungsinya untuk memastikan keakuratan pembacaan data. Selanjutnya, dilakukan pengujian integrasi dengan menghubungkan seluruh sensor ke mikrokontroler dalam satu sistem. Pada tahap ini, diuji kemampuan sistem dalam memproses data, mengaktifkan alarm secara otomatis saat kondisi bahaya terdeteksi, serta mengirimkan data secara real-time melalui internet. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan kestabilan sistem dan meminimalisir terjadinya kesalahan deteksi. Selanjutnya di flowchart system, pada bagian pertama yaitu start, akan berlanjut ke power on, setelah itu lanjut ke LCD hidup, setelah itu lanjut ke sistem membaca semua sensor, setelah itu akan ke suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, akan berlanjut ke LCD menampilkan peringatan buzzer dan pompa air menyala. Jika tidak, akan berlanjut ke getaran terdeteksi. Jika terdeteksi getaran, LCD menampilkan peringatan buzzer menyala. Jika tidak, akan berlanjut ke asap terdeteksi. Jika terdeteksi asap, LCD menampilkan peringatan buzzer dan fan menyala. Jika tidak, akan berlanjut ke LCD menampilkan suhu ruangan dan status aman. Setelah itu berlanjut ke looping. Setelah dari looping, berlanjut ke power off. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke looping. Setelah itu, kita selesai dengan flowchart-nya. Baik, kesimpulan, sistem keamanan gedung berbasis Internet of Things atau IoT dengan mikrokontroler dan sensor seperti infrared, MQ2, dan sensor getar mampu mendeteksi potensi bahaya seperti kebakaran, kebocoran gas, dan gempa secara dini. Sistem ini bekerja secara terintegrasi dengan memantau kondisi secara real-time, memproses data secara otomatis, serta memberikan peringatan melalui alarm. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam meningkatkan keamanan gedung serta meminimalisir risiko dan kerugian akibat kondisi darurat. Bisa?